Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Rehoboth Benih Kasih dan para pendengar sekalian. Hari ini kita memuji Tuhan karena kemurahan dan kebaikannya kita bisa beribadah. Ada sukacita? Berikan senyum satu dengan yang lain ya, berikan senyum. Coba di rumah pun berikan senyum. Ada yang belum senyum ya, senyum. Ada sukacita di dalam Yesus Kristus ya. Kita akan mulai ibadah pada minggu ini dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Pertolongan yang datang dalam kebaktian minggu ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memelihara segenap ciptaannya dengan kasih-Nya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan hadir di rumah demi rumah. Tuhan hadir di dalam kebaktian secara online ini. Kami yakin Tuhan memberkati kami melalui pujian. Tuhan memberkati kami melalui firman Allah. Kami tahu ya Tuhan, meskipun kami di rumah, tetapi Tuhan Yesus hadir, siap memberkati kami. Oleh karena itu berikan hati yang serius untuk beribadah dengan benar. Menyiapkan hati kita, menyiapkan ya Tuhan fokus kita mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus ada dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom sekali lagi, selamat pagi. Kita pagi ini boleh bersyukur kalau kita boleh kembali beribadah walaupun secara online. Saya di sini, Bapak Ibu di rumah, tapi kita semua sepakat, kita percaya Tuhan hadir. Amin. Mari kita siapkan hati, kita mau tinggikan Dia, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja, sekarang ini waktunya. Majulah pemenang, kuasanya atas kita. Membangkitkan kuasanya, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah pemenang, kuasanya atas kita. Membangkitkan. Haleluya. Sangkakala berbunyi, amin. Tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Seluruh bumi. Haleluya. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah, bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjata, minyak baru gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah pemenang, kuasanya atas kita. Membangkitkan. Haleluya. Kita katakan kembali sangkakala. Amin. Tanda panggilan dari seluruh bumi. Seluruh
Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat tak menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat tak menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Hanya Engkaulah pengharapan kami. Hanya Engkaulah Tuhan kemenangan buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada setiap kami Tuhan, jemaat Rehoboth Menikasi Tuhan saat hari ini Tuhan. Sekalipun kami di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada Tuhan. Tuhan hadir Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan diberitakan Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memberikan pengertian Tuhan. Roh Kudus akan memberikan Tuhan rema dalam setiap hati kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, Kau adalah kekuatan hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap hari Tuhan mulut kami memuji nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika hidup kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami akan melihat karya-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan melihat mujizat-Mu nyata dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan ada Tuhan. Roh Kudus ada Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya. Sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, ada kemenangan. Kita percaya sekalipun kita berada di rumah masing-masing, sekalipun ibadah online, saya percaya kuasa Tuhan nyata, amin. Saya percaya Roh Kudus hadir, amin. Nah, hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan secara online. Dan hari ini tema yang saya akan bagikan adalah bersyukur selalu, selalu bersyukur. Kalau saudara sekarang saat hari ini berada dengan keluarga saudara masing-masing, katakan kiri kananmu, bersyukur selalu, selalu bersyukur. Ada amin saudara? Ya. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana dikatakan bahwa mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada amin saudara? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hari-hari ini mengalami akibat dari pandemi COVID-19, di mana krisis kesehatan yang berdampak kepada ekonomi nasional, di mana diterapkannya PSBB, social distancing,
membuat ekonomi terdampak, saudara. Sehingga secara global, dunia ini sedang mengalami krisis ekonomi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak usaha yang pada tutup, dan dalam bisnis.com dikatakan bahwa angka pengangguran di Indonesia dari 6,88 juta naik, saudara. Berapa naiknya? 60.000 orang yang menganggur, saudara. Bayangkan, kondisi seperti ini membuat banyak orang susah. Kondisi seperti ini membuat banyak orang sulit. Kondisi seperti ini banyak orang yang tidak bisa bersukacita, tidak bisa berucap syukur. Sekalipun saat ini mereka mungkin sedang makan, saat ini mereka sedang bekerja, mereka mungkin sedang di rumah, mereka tidak bisa mengucap syukur, saudara. Kenapa saya katakan bersyukurlah selalu, selalu bersyukur. Kalau disingkat BSSB, saudara. Bersyukur selalu, selalu bersyukur. Artinya dalam kondisi apapun, seperti firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah. Ada amin, saudara? Saat ini kita beribadah online, mengucap syukurlah, saudara. Firman Tuhan masih diberitakan, ada amin? Saya percaya, baik atau tidak kondisinya, selama kita masih hidup, selama kita masih ada harapan, firman Tuhan dapat diberitakan. Saudaraku, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Rehoboth Benikasi menghadapi COVID-19? Ya, satu hal yang Tuhan ingatkan, ketika saya boleh mengalami hal ini dalam menghadapi COVID-19, saudara, firman Tuhan katakan selalu bersyukurlah selalu, bersyukurlah selalu, selalu bersyukur. Ada banyak hal yang membuat kita mengeluh dan mengeluh, saudara. Ya, ada banyak orang hari-hari ini tidak bisa mengucap syukur, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan COVID-19, saudara. Gara-gara corona, teman saya bilang, usaha saya jadi berantakan. Gara-gara corona, job saya jadi hilang. Gara-gara corona, mungkin bagi sebagian artis ya, saudara, tidak bisa lagi tampil di TV, tidak lagi bisa show gitu ya, tidak bisa lagi melakukan konser musik. Bahkan gara-gara corona, ibadah harus secara online. Gara-gara corona, gara-gara corona. Mungkin ibu-ibu mengeluh gitu ya. Bayaran harus dibayar uang sekolah, saudara. Tapi harus mengajar anak-anak di rumah. Mungkin juga bapak-bapak mengeluh. Biasa bisa pergi keluar, sekarang harus banyak di rumah. Tapi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Saudaraku, seorang pengacara kondang terkenal di Indonesia katakan, saudara, dia menjadi pengacara bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Sampai dia katakan, dia punya segala-galanya. Mobil mewah, rumah bagus, bahkan cincin pun berkelimpangan, saudara. Dia katakan seperti ini, saudara. Sejak COVID-19, apa yang saya miliki? Harta kekayaan saya miliki, mobil, apapun itu, saudara. Dia bilang, hari-hari ini saya tidak bisa menikmati. Wow, saudara. Lalu dia katakan, uang dapat, kerjaan beres, dia sambil berjemur dapat sinar matahari gitu ya. Dia katakan, cincin berlian diganti dengan sanitizer. Betapa pentingnya sanitizer sekarang itu. Betapa pentingnya masker saat itu dibanding uang maupun dibanding berlian, saudara. Nah, saudara, hari-hari ini, saudara, sudahkah kita bersyukur? Ataukah kita masih mengeluh, menyalahkan keadaan? Pernahkah kita bersyukur untuk napas hidup yang Tuhan berikan saat hari ini? Kalau saudara masih bernapas, sudahkah saudara bersyukur? Kalau saat ini Tuhan berikan kesehatan, sudahkah saudara bersyukur? Kalau saat ini saudara masih bisa makan dengan kenyang, kalau saat ini saudara masih bisa tidur dengan nyenyak, kalau saat ini saudara bisa bekerja, sekalipun saudara harus bekerja di rumah, saudara bisa mengucap syukur atau tidak? Saudara yang saat hari ini masih bisa bekerja, berdoalah buat bos saudara, supaya Tuhan berikan kemudahan, kelancaran. Karena hari ini banyak bos-bos yang pusing.
Karyawan harus dibayar, tapi kerjaan mungkin terhambat gitu ya saudara. Hari-hari ini saudara, sudahkah kita bersyukur untuk keluarga yang saudara miliki saat hari ini? Untuk papa mama, untuk kakek nenek, untuk anak-anak. Sudahkah kita bersyukur? Kalau belum, saudara bersyukurlah. Apa yang Anda miliki saat hari ini, semua daripada Tuhan. Semua anugerah daripada Tuhan. Syukurilah. Ini menjadi perenungan saya dan mungkin juga perenungan saudara. Sudahkah kita bersyukur setiap hari? Dan istri saya bersaksi saudara, di dalam Instagramnya dia tulis lockdown, PSBB, apapun itu namanya kata dia, tak akan membuatku kecewa atau takut saudara. Mungkin saat ini saudara yang takut, ada yang khawatir, bahkan ada yang cemas, bahkan ada yang galau gitu ya saudara. Saya bilang, tak membuatku takut atau kecewa. Justru di tengah-tengah wabah pandemi 19 inilah aku belajar bersyukur. Ada amin saudara? Aku belajar bersyukur. Apa arti keluarga? Aku bersyukur. Dan dia katakan bahwa mengenal satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan, yaitu Yesus. Saya bersyukur. Apa itu bersyukur saudara? Seringkali kita bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Arti mengucap syukur dalam kamus bahasa Indonesia adalah berterima kasih sama Tuhan. Arti mengucap syukur pada Tuhan adalah berterima kasih pada Tuhan. Kalau tema hari ini bersyukurlah selalu bersyukur, ucapan syukurlah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, banyak-banyak berterima kasih pada Tuhan. Sekalipun menghadapi kondisi yang sulit, sekalipun menghadapi pergumulan yang berat, sekalipun mengalami saat ini mungkin saudara sedang sakit, bersyukurlah, masih ada Tuhan. Bersyukurlah selalu bersyukur. BSSB. Di saat pandemi COVID-19 ini saudara, Tuhan ingatkan sebuah lagu yang secara pribadi itu memberkati saya saudara. Lagu itu katakan seperti ini saudara. Bapakku datang berjemaahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Saudara yang tahu logi boleh nyanyi sama-sama. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Di lagu ini dikatakan, tak usah ku takut. Hari-hari ini banyak orang yang takut. Tak usah ku bimbang. Hari-hari ini banyak orang yang bimbang. Tak usah aku cemas, hari-hari ini banyak yang cemas saudara. Tapi lagu ini mengajarkan. Dan ini setiap hari saya nyanyikan saudara. Tak usah aku takut, ada Tuhan beserta dengan kita. Tak usah aku takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Tak usah aku cemas, ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Bahkan di dalam setiap kondisi kita, di dalam keadaan kita yang lemah, Tuhan adalah kekuatan kita. Di rapnya dikatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya saudara. Haleluya itu artinya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Dalam kondisi apapun, ku nyanyi haleluya. Ada amin saudara? Ada satu quote katakan seperti ini saudara. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita rasa. Semakin banyak kita bersyukur,
semakin banyak kebahagiaan yang kita rasa. Bukan bahagia yang membuat Anda bersyukur, melainkan bersyukurlah yang membuat Anda bahagia. Ada satu kaitan antara bersyukur dan bahagia, saudara. Seorang motivator terkenal, saudara, John Maxwell punya istri. Suatu ketika istri John Maxwell sedang berada di sebuah seminar. Di sesi terakhir, dia bertanya pada audiens, adakah yang mau ditanyakan? Lalu ada seorang audiens katakan, Mrs. Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Wah, pada saat itu John Maxwell sedang duduk. Semua memperhatikan, semua melihat, semua menyimak, pengen tahu apakah jawaban dari istri John Maxwell ini, saudara. Mungkin semua orang menduga, wah bahagia, gitu ya, saudara. Lalu istri John Maxwell coba bicara sih, tidak, wah. John Maxwell pengen pergi keluar, saudara, dari ruangan itu. Mungkin dia berpikir, apa yang kurang gitu ya. Lalu dia katakan, tidak, sekali lagi John Maxwell tidak membuat saya bahagia. Semua pada kaget, saudara. Memang John Maxwell adalah seorang suami yang baik, bahkan sangat baik, dia bilang ya. Dia tidak pernah judi, dia tidak pernah mabuk, dia tidak pernah selingkuh, dia orang yang setia. Bahkan dia memenuhi semua kebutuhan jasmani maupun rohani, saudara. Loh, kenapa tidak bahagia? Bukankah itu yang diidam-idamkan setiap wanita, saudara? Bukankah itu yang dimau oleh setiap wanita, seorang istri, saudara? Ternyata tidak bisa membuat bahagia. Semua itu tidak bisa membuatku bahagia. Wow, semua pada kaget. Gitu ya, saudara. Tercengang. Lalu audiens bertanya lagi, mengapa? Lalu istri John Maxwell katakan seperti ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku. Jadi tidak ada orang yang di dunia ini bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain dari diriku sendiri. Jadi saudara, tidak ada orang yang bisa membuat diri saudara bahagia selain diri saudara sendiri. Mungkin saudara punya hobi, punya sahabat, punya keluarga, punya uang dan lain-lain. Saudara pikir dengan mereka itu harus membuat saudara bahagia. Tapi bahagia itu adalah sebuah pilihan. Sama dengan bersyukur, saudara. Kalau hari-hari ini kita mengalami kesulitan yang sama, kesusahan yang sama, pergumulan yang sama, belajar membuat pilihan. Bahagia itu pilihan. Bersyukur juga pilihan. Mengapa kita bersyukur, saudara? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita bersyukur? Ada yang tahu? Mungkin saudara bisa tanya sama suami saudara, pada istri saudara, pada anak saudara. Mengapa kita bersyukur? Saudara, ada satu lagu lama yang mungkin jarang dinyanyikan. Tapi lagu ini begitu kena gitu ya. Kenapa sih kita bersyukur gitu ya? Kenapa sih kita memuji Tuhan? Mungkin untuk generasi saya lagu ini pada tahu. Ku bersyukur. Mari sama-sama kalau yang tahu lo boleh nyanyi gini. Sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Di dalam lagu ini dikatakan, mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia. Kita bersyukur karena Allah yang kita sembah Allah yang baik, saudara.
Jadi kalau saudara tanya, kenapa kamu bersyukur? Saya punya Allah yang setia. Kenapa saya bersyukur? Karena saya punya Allah yang baik. Saudaraku, sejarah mengatakan bahwa Allah setia akan perjanjiannya. Allah setia terhadap bangsa Israel, umat pilihan Allah. Allah setia. Dalam 1 Korintus 10, kita akan baca sebelumnya dulu saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan seperti demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, Israel sebagai satu peringatan saudara. Kita lihat bagaimana bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tapi bangsa Israel juga adalah bangsa yang tegar tengkuk saudara. Bagaimana Tuhan seringkali menolong mereka. Bahkan ketika mereka masih dalam perbudakan di Mesir, mereka dalam penderitaan, Tuhan mendengar seruan mereka saudara. Bahkan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir, untuk menyelamatkan mereka sehingga mereka boleh keluar menuju ke tanah perjanjian. Allah setia dengan luar biasa saudara. Bagaimana berbagai cara Allah setia menolong umatnya. Pada siang hari diberikan tiang awan, pada malam hari diberikan tiang api. Ketika mereka makan, Tuhan berikan buyung puluh. Ketika mereka makan, ketika mereka lapar, Tuhan berikan mana surgawi saudara. Bahkan ketika mereka haus, gunung batu bisa mengeluarkan air. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Umat pilihan Allah, bangsa kepunyaan Allah. Mereka mengeluh. Mereka mengeluh dan mengeluh, mereka bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Ketika mereka di padang gurun, mereka mengeluh sama Musa. Lebih enak di Mesir, Musa, daripada di padang gurun. Di Mesir saya makan daging, di sini saya menderita, susah, sulit gitu ya. Mereka bertanya sama Tuhan, apakah kau akan membiarkan kami mati di sini? Mereka bersungut dan bersungut-sungut saudara. Saudara kalau membaca di ayat 8, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel itu mereka melakukan banyak dosa, kenajisan, penyembahan berhala. Bahkan dikatakan janganlah kita melakukan perjamulan yang seperti dilakukan beberapa orang di antara mereka. Sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Bayangkan saudara. Kalau COVID-19 ini menyeramkan saudara. Dosa juga begitu menyeramkan saudara. Dalam satu hari dikatakan 23 orang yang meninggal. Tewas saudara. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka. Sehingga mereka dipanggut ular saudara. Jangan kita mencobai Tuhan. Memang sepertinya COVID-19 ini kita gak tahu, gak kelihatan virus itu seperti apa, kuman itu seperti apa. Tapi kalau kita berjaga-jaga, hidup bersih, hidup sehat, memakai masker, memakai sanitizer, artinya kita melindungi diri sendiri. Biar Tuhan jangan mencobai Tuhan. Lalu saudara, di ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, saudara. Hari-hari ini saya katakan kita harus mengucap syukur, selalu bersyukur selalu. Ini disirahkan bangsa Israel bersungut-sungut, saudara. Apa yang terjadi sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut? Wow, betapa dahsyat, saudara. Mari saudara, bersyukurlah pada Tuhan. Hidup ini akan terasa sulit, saudara. Hidup ini akan terasa berat. Kalau setiap hari kita mengeluh. Mengeluh akan membuat hidup kita tertekan. Sedangkan syukur senantiasa akan membawa kita kepada kemudahan. Saudaraku, ada satu quote katakan,
jalani, nikmati, syukuri. Itu yang saya lakukan, saudara. Ketika saya masa-masa sulit, waktu masih kecil, saudara. Tadi pagi anak-anak saya minta, "Pah, lapar." Waduh, lapar, saudara. Saya bilang, "Udah masak telur aja." Paling gampang kan bapak-bapak masak telur tuh ya. Kebetulan hari-hari ini, saudara, puji Tuhan, kita diberi kepercayaan untuk menjual telur tuh ya. Jadi stok telur tuh banyak di rumah, saudara. Waktu mau masak telur, saya bilang lagi, "Udah kita buat Indomie aja." Indomie. Waktu saya buat Indomie, saya ingat waktu masih kecil, saudara. Susahnya minta ampun keluarga kami. Hidup dalam rumah kontrakan, saudara. Bapak saya pekerjaannya kadang ada, kadang enggak sebagai teknisi. Ibu saya bikin Indomie. Wow, pada waktu itu, saudara, Indomie adalah makanan yang luar biasa. Waktu itu ketika saat lapar, saudara, Indomie adalah makanan yang terenak. Mungkin makanan yang mewah, saudara. Coba bayangkan, saudara. 2 bungkus Indomie direbus untuk memberi makan 6 keluarga dalam rumah. Wah, ya kuahnya, saudara. Rebut-rebut. Wah, saya pengen banyak kuahnya. Saya pengen banyak kuahnya. Nah, hari-hari ini, saudara, sudahkah kita mengucap syukur dengan makanan yang hari ini kita makan, saudara? Bahkan ketika masa-masa susah, saudara, makan gorengan aja, saudara, bala-bala gitu ya. Dengan nasi, dengan cengek, wah mantap gitu ya. Maukah kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur, saudara. Ayo kita mengucap syukur. Beban yang berat akan terasa ringan kalau bersama dengan Tuhan. Hidup yang sulit, hidup yang susah akan terasa mudah, akan terasa senang kalau bersama Tuhan. Perjalanan yang jauh, saudara, akan terasa dekat kalau bersama dengan Tuhan. Orang yang selalu mengeluh tidak akan bisa merasakan berkat Tuhan. Tapi orang yang selalu bersyukur, sekalipun berkat itu terasa berlimpah dan berkecukupan. Saya diingatkan dengan peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Saudara bisa baca di rumah. Saya tidak akan baca semua, saudara. Dalam sini dikatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Dalam Lukas 9 ayat 13-16, bagaimana Yesus itu mengucap syukur. Pada saat itu, saudara, murid-murid kebingungan. Ketika Yesus sudah berkhotbah, mereka tuh pada kelaparan, saudara. Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Jangan biarkan mereka pulang. Sampai ada satu, saudara, mereka dapatkan dari seorang anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid tidak percaya. Bahkan mungkin, gak mungkin. Ini 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang. Dengan otaknya mereka, dengan akalnya mereka. Udah cukup, Tuhan. Udah cukup. Tapi Yesus bilang, sini. Yesus menegah ke langit. Mengambil roti itu dan mengucap berkat, saudara. Disitulah mujizat terjadi. Jadi berkat sekecil apapun, kalau dengan ucapan syukur, akan terasa berkelimpahan. Tak akan terasa berkecukupan. Ada amin, saudara? Tuhan mengajar kita untuk selalu mengucap syukur setiap hari. Apapun kondisi kita saat hari ini. Orang yang mengucap syukur, hatinya tuh selalu ingin memberi, saudara. Sama seperti anak kecil ini, saudara. Tuhan pakai anak kecil ini supaya apa? Supaya orang-orang dewasa tahu. Ini luar biasa, saudara. Seharusnya 5 roti dan 2 ikan itu untuk dirinya sendiri. Untuk dikonsumsi sendiri ketika dia lapar. Tapi dia bisa menjadi berkat. Bahkan dikatakan anak kecil ini tidak menunggu jadi orang sukses dulu. Baru dia bisa memberi. Anak kecil ini tidak menunggu jadi kaya raya dulu untuk bisa memberi. Anak kecil ini tidak menunggu. Kalau saya dapat proyek, kalau saya dapat job, baru saya akan memberi. Dia gak bilang seperti itu. Tapi banyak di antara kita, saudaraku yang terkasih. Ketika kita memberi, nanti kalau saya sudah diberkati, saya akan memberi. Tuhan mengajarkan pada kita. Ini, apa yang kau miliki padamu saat hari ini, berikanlah. Ketika kita menyimpan berkat dari Tuhan untuk diri sendiri, maka yang adalah ketamakan, keserakahan. Tapi kita kalau berbagi pada orang lain, kita memberikan kepada orang lain, firman Tuhan katakan mujizat tidak akan terjadi kalau 5 roti dan 2 ikan disimpan sendiri. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan ini diberikan, saudara, pada Yesus dengan ucapan syukur, maka ada berkat yang melimpah. Bahkan dikatakan 12 bakul. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah baik.
Allah yang baik memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Kita bersyukur oleh anugerahnya kita diselamatkan. Kita bersyukur Tuhan memberikan anaknya yang tunggal supaya kita umat manusia boleh selamat. Sudahkah kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana cara kita bersyukur? Itu yang penting, saudara. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa bersyukur? Saya selalu diingatkan ketika menyiapkan khotbah itu sebuah pujian, saudara. Lagunya katakan seperti ini, saudara. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu selalu. Selamanya, saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Apa kita balas segala kebaikan Tuhan? Saya katakan dengan doa, pujian, dan penyembahan. Kalau hari-hari ini kita lebih banyak di rumah, kalau hari-hari ini kita banyak waktu yang tersedia, sediakan waktu untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yakobus 5 ayat 13 katakan seperti ini. Kalau ada seorang di antaramu kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia bermazmur. Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, di dalam doa ada pujian kepada Allah, di dalam doa ada ucapan syukur. Selama kita masih berdoa, berarti masih ada harapan. Selama kita masih berdoa, masih ada mujizat terjadi, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat Rebeka, jangan kalah dengan orang India. Dengan orang India yang ada dalam film India, saudara. Mereka dalam keadaan susah, keadaan sulit, mau jatuh cinta menyanyi, patah hati menyanyi, senang menyanyi. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan saat hari ini? Apakah kita susah, senang, jatuh cinta, galau, putus asa, atau sedang melalui penderitaan? Belajar dari seorang raja yang bernama Daud. Dia katakan bahwa dalam segala waktu dia memuji Tuhan. Siapa itu Raja Daud, saudara? Orang yang berkenan di hati Allah. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati Allah. Bagaimana dia mengungkapkan perasaannya kepada Allah. Di saat dia susah, di saat dia sulit. Dia bermazmur, dia memuji, dia menyembah, dia berdoa. Hari-hari ini, saudara, waktu penantian berakhirnya COVID-19. Mari kita berdoa lebih banyak lagi, memuji lebih banyak lagi, menyembah lebih banyak lagi. Seperti Raja Daud, di saat susah, di saat senang, saat mengalami kekalahan, saat mengalami kemenangan, keberhasilan maupun kegagalan, saudara. Dalam saat penderitaan, keadaan terpuruk, berdosa, gelisah, Daud datang pada Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan doa, bermazmur pada Tuhan. Mari saudara, saatnya kita datang kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan disenangkan. Ada amin, saudara? Mazmur 42 ayat 5 katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat 4 katakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Hati yang selalu bersyukur, selalu berkecukupan adalah hati yang kaya dan bahagia. Mari saya undang kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Dalam setiap kondisi kita saat hari ini,
dalam keadaan kita saat hari ini, dalam kesulitan dan kesusahan kita. Bapakku datang Tuhan. Kami mencoba. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Mari naikkan pujian ini dari awal. Bapakku datang, Mari sembah Dia. menyembahmu di sini. Ku percaya, Ku percayakan ada bagiku. Jemaat Tuhan sekalipun berada di rumah, katakan tak usah aku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. mari sama-sama kita nyanyi haleluya. Puji Dia, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapa kami dalam surga, haleluya. kami merasakan bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Biar dalam segala hal kami dapat mengucapkan syukur karena Tuhan pun baik adanya. Amin. Apapun kami hadapi, pasti Tuhan hadir. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai kami. Haleluya. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Patutlah kami mengucap syukur ya Tuhan. Jangan sampai jiwa kami tertekan. Biar Tuhan kami ada satu hati yang penuh pengucapan syukur. Terima kasih. Karena Tuhan itu baik. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapa Evangelis Jonius. Yes. Keluarganya Tuhan berkati, anak-anaknya. Haleluya. Tuhan juga berkati dalam pekerjaannya, apa yang diperbuatnya, Amen. dibuatnya berhasil. Amen. Terima kasih ya Tuhan. Semua jemaat yang ada di rumah, para pendengar yang ada di rumah, biarlah kami bisa mengucap syukur karena Tuhan itu baik adanya. Biarlah kami mengadakan satu sukacita dalam diri kami, karena kami menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan siap memberkati kami dengan kasih karunia-Nya. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia Tuhan. Tuhan, kami dengan sehati saat ini berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, tolong di dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan, biarlah pemerintah dengan jajarannya ya Tuhan, para menteri, gubernur, wali kota ya Tuhan, bupati,
camat, lurah maupun pejabat RW dan RT bisa sama-sama ya Tuhan dengan sehati untuk sama-sama bekerja sama mengatasi ya Tuhan pandemi COVID-19 ini. Mereka berlaku jujur dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur atas semua yang Tuhan lakukan untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan tolong beri keamanan ya Tuhan. Tuhan tolong masalah ekonomi pun ya Bapa, Tuhan dapat ikut serta dalam mengatasinya. Terima kasih ya Bapa atas semua yang baik. Bapa, kami berdoa untuk kami yang mendengar firman Allah saat ini, biar kami diberikan hati yang penuh ucapan syukur. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, Tuhan jamah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Yang masalah problema, biarlah Tuhan di dalam nama Yesus berikan hati yang penuh kemenangan. Jangan sampai kami rasa cemas, khawatir, takut, karena Tuhan Yesus baik, selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, Kau memberkati kami. Tuhan, berkati kami dengan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga dengan damai sejahtera. Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami dibuatnya berhasil. Tuhan, berkati ya Tuhan, kami menjadi berkat. Karena janji firman Allah, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadirat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum HP saudara, smartphone saudara ditutup, ada beberapa pengumuman saudara lihat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.